bakso. You're always on my mind. That it's so much a kid. I can't think of a time that it's you were there. Selamat datang di layar kemas dan selamat menonton. Scene dimulai dengan menampilkan beberapa murid perempuan yang tengah disandera oleh sekelompok siswa di sebuah gedung kosong. Namun tak lama kemudian seorang pria bertopeng datang dan berusaha untuk menyelamatkan ketiga murid perempuan itu dari kenakalan kelompok siswa tersebut. Pria bertopeng itu menghajar satu persatu anggota dari kelompok gangster siswa itu dan dari sini film pun dimulai. Samunawa, Kamen Teacher. Pria ini bernama Araki Gauta. Dia adalah salah satu dari beberapa guru khusus yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mengatasi masalah kekurangan akhlak pada setiap murid yang ada di sekolah. Di hari pertamanya menjadi seorang guru di sekolah itu, Gauta bertemu dengan salah satu dewan guru lainnya yang bernama Miki Ichimara. Seperti layaknya anggota baru, Gauta diperkenalkan oleh wakil kepala sekolah sebagai guru baru sekaligus pengganti guru lama bernama Kwon untuk menjadi wali kelas 2C di sekolah tersebut. Kemudian Gauta juga terlihat diantar oleh Ichimura menuju kelas 2C itu. Di sana Ichimura mengatakan bahwa kelas 2C ini adalah kelas khusus untuk murid-murid berandalan yang tidak ada akhlaknya. Mendengar hal tersebut, Gauta justru terlihat semakin bersemangat untuk menjadi wali kelas mereka. Ichimura yang terkejut itu pun hanya bisa meminta Gauta untuk berhati-hati dalam menjadi guru bagi murid-murid brutal seperti mereka. Gauta juga sangat antusias dalam memperkenalkan siapa dirinya yang sekarang akan menjadi wali kelas dari murid-murid itu. Di sana dia juga berusaha untuk menarik perhatian mereka dengan membagikan sebuah kertas formulir perkenalan kepada setiap murid yang ada di dalam kelas tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Gauta mendapatkan beberapa pukulan dari seorang murid laki-laki bernama Kotaro yang tidak senang dengan keberadaan Gauta di kelas tersebut. Namun Gauta terlihat sangat bersemangat dan kembali berusaha untuk lebih dekat dengan Kotaro. Gauta juga kembali mendapatkan pukulan keras dari seorang murid bernama Takehara Kinzo hingga terlempar keluar dari jendela kelas. Akan tetapi lagi-lagi Gauta tetap tersenyum kepada mereka, walaupun akhirnya Gauta harus terjatuh pingsan akibat pukulan keras yang diterima dari Takehara. Setelah mengalami pingsan dalam waktu yang lama, akhirnya Gauta kembali terbangun dan langsung mengatakan bahwa dia sangat ingin mengenal lebih dekat dengan murid-muridnya. Namun Ichimura justru menyarankan Gauta untuk tidak melakukan hal tersebut, karena itu akan membuat Gauta mendapatkan masalah dengan muridnya. Ichimura juga menjelaskan bahwa di sekolah tersebut, Dewan Guru sangat telah meminimalisir interaksi mereka dengan para murid, walaupun tengah berada di dalam kelas. Ichimura juga menambahkan kalau murid-murid di kelas 2C yang saat ini adalah menjadi anak buah Gauta adalah murid-murid paling nakal di sekolah tersebut. Ichimura juga menceritakan tentang sejarah guru Kwon yang terlibat dalam kekerasan dengan murid-muridnya dan akhirnya membuatnya gila. Kemudian scene berlanjut pada Gauta yang berusaha untuk menghentikan perkelahian antara kedua orang muridnya. Diketahui kedua murid tersebut berkelahi karena mereka tengah memperebutkan uang sebesar 100 yen. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan Gauta telah membuat salah satu di antara mereka kehilangan uang sebesar 100 yen itu. Tak lama kemudian datanglah seorang murid perempuan yang bernama Kanako Kondo. Di sana Kondo menjelaskan bahwa mereka yang berkelahi itu adalah dua orang yang bersahabat. Ia mendapatkan iming-iming sejumlah uang dari murid yang bernama Ogami yang memiliki julukan sebagai Bon. Ogami mendapatkan julukan itu karena dia adalah anak dari keluarga yang kaya, yang dengan mudah mendapatkan kekuasaan dengan uang tersebut. Kondo juga memberitahukan Gauta tentang 4 orang siswa yang mendapatkan julukan sebagai M4 di sekolah itu. Yang pertama adalah seorang murid bernama Ogami sebagai julukan Money Man, yaitu orang yang memanipulasi segala sesuatu menggunakan uangnya. Kemudian ada Kotaro dengan julukan sebagai Madman, yaitu orang yang tidak bisa ditebak kapan kemarahannya. Setelah itu juga ada Ryota yang mendapatkan julukan sebagai Iceman, orang yang tidak mengekspresikan emosinya atau mempunyai sifat yang dingin. Dan yang terakhir ada Shishimaru yang juga ahli dalam memanipulasi pihak musuhnya. Namun di antara keempat tersebut ada satu orang murid lagi yang lebih tinggi dari kehebatan mereka. Dia adalah Takehara Kinzo, murid yang mendapatkan julukan sebagai murid terkuat di sekolah tersebut. Kondo juga mengatakan bahwa Ogami atau Bon sebenarnya adalah murid yang paling lemah. Dia berhasil menjadi salah satu dari M4 karena kekayaannya. Bon juga terbiasa mengadu domba kedua sahabat untuk berkelahi dengan menawarkan kepada mereka dengan sejumlah uang. Kemudian scene kembali berlanjut pada Gauta yang bertemu dengan Bon.
Di sana Gauta meminta Bon untuk tidak menghamburkan uangnya dan berhenti untuk mengadu domba persahabatan murid-murid lainnya dengan uang. Akan tetapi Bon justru mengatakan bahwa dia sangat senang ketika melihat kedua orang sahabatnya yang saling satu pukul satu sama lain dengan sejumlah uang yang dimilikinya. Bon juga menambahkan bahwa persahabatan antara dua orang teman tersebut akan hancur dengan mudah ketika mendapatkan tawaran uang sebesar 100 yen. Karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gauta, akhirnya Bon pun meninggalkan Gauta di tempat tersebut. Di malam harinya Gauta terlihat pergi ke sebuah kafe milik seorang pria bernama Tobi Kobayashi. Di sana Gauta menceritakan tentang pekerjaan barunya kepada Kobayashi. Namun Gauta merasa bahwa dia belum bisa merubah dirinya sepenuhnya dan kembali mengingat masa lalunya bersama anak dari Kobayashi. Mendengar hal itu, Kobayashi justru mengatakan bahwa kejadian itu bukanlah salah dari Gauta, melainkan itu memang mutlak kesalahan dari anaknya sendiri yang memilih salah pergaulan. Di sana Kobayashi mengatakan bahwa dia mempunyai hadiah untuk Gauta, berupa sebuah sepeda motor yang telah dibuatnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kobayashi juga mengatakan bahwa Gauta akan kembali bersinar dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Di keesokan harinya Gauta terlihat mendapatkan informasi dari Kondo tentang kompetisi pertarungan antar murid sampai mati yang akan diselenggarakan oleh Bon. Di sana Bon berjanji akan memberikan sebuah hadiah sebesar 1 juta yen untuk siapapun yang berhasil memenangkan pertarungan dalam kompetisi itu. Setelah mendengar hal tersebut, Gauta langsung berlari menuju ke ruangan perpustakaan sekolah dan masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia untuk mengambil pakaian dan topeng miliknya. Gauta juga menggunakan motor hadiah dari Kobayashi dalam menjalankan misi kali ini untuk menghentikan kompetisi pertarungan antar murid tersebut. Gauta juga berhasil mengalahkan seluruh peserta kompetisi pertarungan itu dan menyatakan bahwa dirinya adalah guru yang bertopeng. Jadi guru bertopeng ini adalah salah satu program pemerintah Jepang untuk merubah keadaan murid-murid di sekolah yang gak ada akhlak. Kemudian scene berlanjut pada Ogami yang mengabarkan tentang kedatangan guru bertopeng kepada teman-temannya. Kotaro yang mendengar hal itu pun terlihat sangat marah, hingga akhirnya meminta Ogami untuk segera menyingkirkan guru bertopeng tersebut dari sekolah mereka. Kotaro juga mengancam akan mengeluarkan Ogami dari gengnya jika Ogami tidak berhasil mendapatkan topeng milik guru tersebut. Sementara itu Gauta terlihat berusaha untuk mencari informasi tentang Ogami atau Bon kepada wali kelas lamanya yang bernama Ayumi Honda. Namun sayangnya Ayumi terlihat menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Gauta dan pergi meninggalkannya begitu saja. Ichimura yang melihat sikap dingin dari Ayumi itu akhirnya memutuskan untuk menceritakan masa lalu Ayumi kepada Gauta. Di sana Ichimura mengatakan bahwa dulu Ayumi mempunyai seorang murid bernama Sotashi Imai yang berniat untuk melakukan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi bullying dari teman-temannya. Sampai akhirnya Ayumi yang kala itu menjadi penanggung jawab atas kejadian tersebut, memutuskan untuk tidak pernah menjadi wali kelas hingga saat ini. Ichimura juga menambahkan bahwa Satoshi Imai adalah teman lama dari Ogami atau yang lebih sering kita sebut sebagai Bon. Setelah mendengar hal itu, Gauta terlihat mulai mengerti alasan dari sikap Bon selama ini dan memutuskan untuk membantunya. Sementara itu di sisi lain terlihat Satoshi Imai yang tengah jalan-jalan di sebuah taman kota dengan menggunakan kursi rodanya. Di sana Satoshi melihat dua orang sahabat yang sangat bahagia yang membuatnya kembali membayangkan tentang persahabatannya dengan Bon. Hingga tiba-tiba Gauta pun menghampirinya. Kemudian scene berpindah pada Bon yang bertemu dengan Shishimaru. Shishimaru memberikan sebuah ide kepada Bon agar dia bisa menjebak guru bertopeng dan mengalahkannya. Shishimaru juga meminta Bon untuk kembali membuat sebuah kompetisi pertarungan dengan menaikkan hadiahnya sebesar 5 juta yen. Di keesokan harinya terlihat seluruh anak berandalan sekolah yang kembali berkumpul untuk merebutkan hadiah sebesar 5 juta yen dari Bon tersebut. Dan pada akhirnya jebakan Ogami itu berjalan dengan baik, karena tiba-tiba guru bertopeng kembali muncul untuk membubarkan kompetisi tersebut. Guru bertopeng yang tidak lain adalah Gauta itu melawan semua peserta kompetisi itu. Namun tidak dengan memukul mereka sedikit pun.
Guru bertopeng tersebut akan benar-benar serius dalam bertarung saat melawan dua preman bayaran Bun. Setelah berhasil membubarkan seluruh peserta dan kedua preman dari kompetisi tersebut, guru bertopeng memberikan sebuah kejutan kepada Bun. Guru bertopeng itu menghadirkan Satoshi Imai yang merupakan sahabat lamanya. Dan pada akhirnya Satoshi berhasil menyadarkan Bun dari perbuatannya yang salah. Karena Bun gagal menjalankan misinya untuk mengalahkan guru bertopeng, Kotaro terlihat sangat marah dan menghajar Bun. Namun tiba-tiba Kaigo Kusanagi datang dan mengatakan bahwa Kotaro lah yang sebenarnya takut dengan kehadiran guru bertopeng itu. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Kotaro memutuskan untuk turun tangan dan mengalahkan guru bertopeng sendirian. Selanjutnya scene berpindah pada Shishimaru yang mengabarkan tentang rencana Kotaro untuk mengalahkan guru bertopeng kepada Takehara Kinjo. Shishimaru juga menambahkan jika Kotaro dan pengikutnya berhasil mengalahkan guru bertopeng, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengincar keberadaan Takehara Kinjo. Sementara itu di sisi lain seluruh pengikut Kotaro terlihat boleh melakukan aksinya dengan membuat kekacauan di seluruh bagian sekolah termasuk di ruang dewan guru sekolah. Gauta yang melihat kekacauan itu akhirnya kembali pergi ke ruang rahasia yang ada di perpustakaan sekolah untuk mengambil pakaian dan topeng legendarisnya. Gauta yang telah berubah menjadi guru bertopeng itu pun kembali bertarung melawan murid-murid tersebut. Dan tetap menggunakan caranya yang hanya menahan dan tidak memukul mereka sedikit pun. Kotaro yang sangat kesal kepada pengikutnya itu justru menghajar mereka dan kembali meminta mereka untuk menghabisi guru bertopeng yang selama ini telah merusak rencananya. Di keesokan harinya scene berlanjut pada pengikut Kotaro yang akan melakukan kudeta. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Kotaro yang bertindak seenaknya. Kotaro yang melihat hal itu pun tidak banyak bicara dan langsung menghajar habis-habisan mantan anak buahnya itu. Namun tiba-tiba Takehara datang dan menghina perbuatan kotor Kotaro terhadap para pengikutnya itu. Setelah mendengar hal tersebut, perseteruan antara Kotaro dan Takehara pun kembali tak terelakkan. Tak lama kemudian Gauta dan Ichimura pun juga muncul untuk melarang perseteruan antara Kotaro dengan Takehara tersebut. Kemudian scene berlanjut pada Bun yang menjelaskan tentang rencana Kotaro kepada Gauta. Dia mengatakan bahwa selama ini Kotaro menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menekan dan menggerakkan murid-murid lainnya. Bun juga menambahkan bahwa semua rencana Kotaro itu menjadi berantakan setelah kedatangan guru bertopeng di sekolah mereka. Akhirnya Kotaro dan kedua pengikutnya itu memutuskan untuk menyandera Ichimura di sebuah lapangan olahraga milik sekolah mereka. Di sana Kotaro bermaksud menjadikan Ichimura sebagai umpan untuk menghadirkan guru bertopeng di hadapannya. Tak lama kemudian guru bertopeng itu pun akhirnya muncul untuk menyelamatkan Ichimura. Kotaro yang melihat hal itu pun langsung memerintahkan kedua pengikutnya untuk menghadapi guru bertopeng tersebut. Namun sayangnya kedua pengikut Kotaro itu tidak mampu menghadapi kekuatan guru bertopeng yang hanya menepis dan tidak memukul mereka sedikit pun. Dan pada akhirnya Kotaro memutuskan untuk menghadapi guru bertopeng tersebut dengan tangannya sendiri. Akan tetapi kemampuan Kotaro ternyata masih sangatlah jauh untuk bisa menghadapi kekuatan guru bertopeng. Kotaro juga terlihat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa mengalahkan guru bertopeng itu. Namun lagi-lagi guru bertopeng berhasil mengatasi serangan Kotaro itu dengan mudah. Guru bertopeng itu juga mengatakan bahwa kekuatan bukanlah hal yang tepat untuk bisa menggerakkan seseorang. Dan akhirnya guru bertopeng itu pun pergi meninggalkan Kotaro dan yang lainnya. Namun masalah yang harus dihadapi oleh Gauta tidak berhenti sampai di situ. Karena salah satu dari muridnya yang bernama Ogami terlihat mulai mencurigai identitas Gauta yang sebenarnya. Sementara itu Gauta juga melihat perubahan sikap yang signifikan pada Kotaro, yang sekarang menjadi lebih pendiam dan membiarkan murid-murid lainnya untuk menghajarnya. Takehara yang melihat perubahan sikap Kotaro itu juga mengatakan bahwa Kotaro saat ini menjadi lemah. Karena Kotaro terlalu lama untuk mengandalkan kekuatan anak buahnya. Kemudian scene berpindah pada kafe milik Tobe Kobayashi. Di mana Gauta terlihat bingung karena perubahan sikap yang dialami oleh Kotaro.
Di sana Gauta berencana untuk menolong Kotaro dari perubahan sikapnya itu. Namun Kobayashi justru mengatakan bahwa selama ini Gauta telah berhasil menolong Kotaro. Kobayashi juga menyarankan agar Gauta membiarkan Kotaro untuk melangkah maju dengan sendirinya. Sementara itu di sisi lain terlihat Ryota yang tengah merampok dua orang dewasa dengan menggunakan stun gun baton miliknya. Ryota yang mengetahui kalau perbuatan itu diketahui oleh gurunya yaitu Ichimura, terlihat meminta Ichimura untuk bukan akan hal itu. Ryota juga mengancam akan membunuh Ichimura jika Ichimura membocorkan rahasia tersebut. Di keesokan harinya Ichimura terlihat menceritakan perbuatan Ryota kepada Gauta. Namun tiba-tiba Kondo datang dan mengabarkan bahwa Ryota melakukan hal tersebut karena Ryota sekarang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Karena masih belum sepenuhnya mengerti tentang keadaan Ryota, Gauta akhirnya menemui Ogami untuk mencari informasi tambahan tentang kehidupan Ryota. Akan tetapi Ogami mengatakan bahwa selama ini dia tidak terlalu dekat dengan Ryota. Namun Ogami tahu kalau saat ini Ryota sedang berburu orang dewasa untuk mengambil barang berharga mereka. Ogami juga menambahkan bahwa Ryota sangatlah hebat dalam menggunakan senjata. Ditambah lagi Ryota selalu melakukan hal tersebut tanpa sedikit pun berekspresi dan rasa bersalah yang membuatnya terlihat sangat mengerikan. Setelah mendengar hal itu akhirnya Gauta memutuskan untuk pergi menemui Ryota di apartemennya. Gauta berusaha untuk memuji Ryota untuk mengembalikan barang-barang curiannya dan pergi ke kantor polisi bersamanya. Namun Gauta justru mendapatkan serangan dari stun gun baton milik Ryota yang membuatnya tak berdaya. Ryota yang mengetahui bahwa Ichimura lah yang telah membocorkan rahasianya, berniat untuk membunuh Ichimura dengan menggunakan senjata miliknya. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Gauta yang kembali berusaha untuk menghentikan Ryota dan menyelamatkan Ichimura. Perkelahian antara mereka pun kembali tak terelakkan, sampai Gauta meminta sedikit waktu dan kembali berubah menjadi guru bertopeng. Ryota yang melihat hal itu pun kembali menyerang guru bertopeng yang tidak bukan adalah Gauta itu sendiri. Hingga akhirnya guru bertopeng itu mendapatkan setruman dari senjata Ryota dan terjatuh dari lantai 2 sekolah itu. Setelah mengalami luka yang cukup parah, Gauta mengobati lukanya itu di kafe milik Kobayashi. Di sana Kobayashi menyarankan Gauta untuk sesekali menggunakan kekuatannya, agar tidak terjadi hal yang membahayakan kepada dirinya. Namun Gauta tetap memilih untuk tidak menggunakan kekerasan dan menggunakan hatinya sebagai alat untuk merubah semua murid berandalan tersebut. Kemudian Shin berpindah pada Kotaro yang tengah dihajar habis-habisan oleh kelompok murid lainnya. Beberapa pengikut Kotaro yang melihat hal itu pun terlihat tidak tahan dan akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Kotaro melawan murid-murid tersebut. Hingga pada akhirnya di sana Kotaro mengerti dan merasakan tentang apa yang kemarin guru bertopeng katakan kepadanya. Sementara itu di sisi lain Kobayashi terlihat bertemu dengan Ryota yang tengah meluapkan amarahnya. Di sana Ryota menghajar habis-habisan Kobayashi dengan senjata miliknya. Hingga seorang guru bertopeng hitam datang dan menghajar Ryota lalu pergi meninggalkannya. Setelah berada di rumah sakit, Kobayashi menceritakan tentang guru bertopeng hitam itu kepada Gauta. Gauta yang bingung dengan kemunculan guru tersebut, akhirnya memutuskan untuk menemui Sugahara untuk mendapatkan penjelasan darinya tentang keberadaan guru bertopeng lain selain dirinya. Di sana Sugahara mengatakan bahwa keputusannya menggunakan dua guru bertopeng itu adalah suatu hal yang tepat karena telah membuat dewan guru di sekolah yang kaku menjadi lebih aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Setelah mendengar penjelasan dari Sugahara itu, Gauta juga terlihat kembali bertemu dengan Ogami. Di sana Ogami menjelaskan bahwa Ryota memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. Di saat Ryota berumur sekitar 5 tahun, dia selalu mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Ryota juga ditinggalkan oleh ibunya yang tidak tahan dengan sikap keras ayahnya itu. Sejak saat itu Ryota dibesarkan oleh ayahnya dengan kekerasan.
Tetangganya juga diketahui telah melaporkan ayahnya Ryota kepada pihak kepolisian, sehingga membuat Ryota harus menjalani hidup di rumah kesejahteraan tanpa mendapatkan sedikit kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setelah mendapatkan informasi dari Ogami itu, Gauta juga terlihat menceritakannya kepada Ichimura. Ichimura yang mendengar hal itu pun memberikan pendapatnya tentang masalah yang dialami oleh Ryota tersebut. Ichimura mengatakan bahwa masa lalu yang menyedihkan itulah yang membuat Ryota tidak memiliki ekspresi, sehingga membuatnya tidak mengenal apa itu cinta dan luka. Tak lama kemudian Gauta mendapatkan informasi bahwa terjadi kekacauan di kelasnya. Di sana Kondo mengatakan bahwa Ryota telah diculik oleh 2 orang asing yang akan balas dendam kepada Ryota. Gauta yang mendengar hal tersebut pun akhirnya kembali ke ruangan rahasianya untuk mengambil pakaian dan topeng miliknya. Namun di sana Gauta kembali teringat dengan pesan Ichimura dan akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan pakaian dan topeng kebangsaannya itu. Sehingga cerita Gauta pun berusaha melerai persatuan di antara mereka dan terlihat melindungi Ryota walaupun harus menahan rasa sakit dari tendangan kedua orang asing tersebut. Gauta juga berjuang untuk melindungi Ryota dari pukulan mereka hingga Ryota mengambil sebuah pecahan botol kaca dan berniat untuk membunuh kedua orang tersebut. Namun tiba-tiba Gauta menghadangnya, yang membuat pecahan botol kaca itu justru menusuk perut Gauta. Di sana Gauta berjanji bahwa dia akan selalu melindungi Ryota dan tidak akan membiarkan Ryota menjadi seorang pembunuh. Gauta juga memberikan semangat kepada Ryota bahwa Ryota akan selalu memiliki masa depan yang cerah dan memintanya untuk melupakan masa lalunya yang gelap dan menyedihkan itu. Dan karena luka dari tusukan di perutnya itu, Gauta harus dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Kemudian scene berpindah pada 2 orang yang telah menghajar Ryota tadi, dengan beberapa anak buah mereka. Namun tiba-tiba guru bertopeng yang sebenarnya adalah Gauta itu datang, dan masuk menghajar ke kelompok orang tersebut. Di keesokan harinya Gauta kembali mencari informasi tentang siapa yang menjadi guru bertopeng selain dirinya itu. Sementara itu di sisi lain terlihat Takehara Kinzo yang mendatangi Kotaro dan teman-temannya yang sedang asik nongkrong. Akan tetapi Kotaro terlihat menyikapinya dengan lebih bijak yang membuatnya Takehara pergi begitu saja. Di sana Takehara juga terlihat sangat kesal dengan pengaruh yang telah diberikan guru bertopeng kepada murid-murid di sekolah itu. Shishimaru yang melihat Takehara marah itu pun berjanji akan menghabisi guru bertopeng itu demi sahabatnya yaitu Takehara Kinzo. Di malam harinya Shishimaru terlihat melakukan aksinya dengan menghajar wakil kepala sekolah. Shishimaru meminta wakil kepala sekolah tersebut untuk membantunya dalam mencari identitas asli dari guru bertopeng. Shishimaru juga mengancam akan membunuh satu persatu guru sekolah itu jika dia tidak bisa menunjukkan siapa sebenarnya guru bertopeng. Di keesokan harinya, wakil kepala sekolah tersebut terlihat mencari siapa sebenarnya guru bertopeng itu. Gauta yang melihat hal tersebut pun akhirnya memutuskan menemui Ogami bersama Ichimura untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Shishimaru. Di sana Ogami mengatakan bahwa Shishimaru berusaha untuk menemukan identitas dari guru bertopeng untuk sahabatnya. Ogami juga menambahkan bahwa Shishimaru adalah murid yang paling memiliki kecepatan dan memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Ogami juga mengatakan bahwa Shishimaru dan Takehara telah menghilangkan kepercayaan mereka terhadap orang dewasa. Ogami juga berjanji kepada Gauta bahwa dia akan menyelidiki tentang kedua sahabat tersebut. Di malam harinya Shishimaru berhasil bertemu dengan guru bertopeng yang sebenarnya adalah Gauta. Namun tiba-tiba guru bertopeng hitam datang dan langsung menyerang Shishimaru. Gauta yang melihat hal tersebut berusaha untuk menolong Shishimaru, walaupun dia harus mendapatkan tendangan dari guru bertopeng hitam itu. Dan pada akhirnya pertarungan antara Shishimaru dengan guru bertopeng hitam itu pun tak terelakkan. Akan tetapi ternyata Shishimaru bukanlah lawan yang sepadan untuk menghadapi guru bertopeng tersebut. Shishimaru pun kalah dengan beberapa pukulan yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di keesokan harinya Takehara bertemu dengan 2 orang murid yang mengatakan bahwa saat ini Shishimaru masuk ke rumah sakit karena kondisinya yang dihabisi oleh guru bertopeng. Takehara yang mendengar hal itu pun segera keluar dari sekolah dan pergi menuju rumah sakit untuk melihat keadaan Shishimaru.
Sementara itu di waktu yang bersamaan, Gauta kembali mendapatkan informasi dari Ogami bahwa Shishimaru dan Takehara adalah dua orang sahabat yang berasal dari panti asuhan yang sama. Hingga suatu hari Shishimaru mendapatkan orang tua angkat yang baru. Namun mereka tidak benar-benar ingin merawat Shishimaru. Kedua orang angkat Shishimaru itu hanya menginginkan uang dari pemerintah dan selalu melakukan kekerasan terhadap Shishimaru. Takehara yang mengetahui hal tersebut pun akhirnya menghajar orang tua Shishimaru itu, dan sejak itulah keduanya kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa. Setelah melihat Shishimaru yang terbaring lemah, Takehara meluapkan kemarahannya dengan menghajar salah satu guru di sekolahnya. Gauta yang mendengar hal itu pun berusaha untuk melerainya dan menyadarkan Takehara. Takehara yang tengah penuh dengan amarah itu justru berniat menghajar Gauta hingga tiba-tiba guru bertopeng hitam muncul dan bertarung dengan Takehara. Pertarungan mereka berlangsung cukup sengit sampai Takehara kewalahan dan memutuskan untuk pergi. Akan tetapi guru bertopeng hitam tersebut telah menunggu Takehara dan kembali akan menghajarnya. Gauta yang melihat hal itu pun berusaha untuk melindungi Takehara dengan bertarung melawan guru bertopeng hitam itu. Gauta juga meminta Sugihara untuk mencabut izin dari guru bertopeng tersebut. Namun Sugihara justru tidak menghiraukannya dan meminta Gauta untuk tidak mengganggu guru bertopeng yang lain demi menjaga masa depan dan posisinya. Kemudian scene berlanjut pada Gauta yang tengah berusaha untuk kembali menyadarkan Takehara. Di sana Gauta terlihat menceritakan masa lalunya agar Takehara bisa kembali menemukan kepercayaannya kepada orang lain. Namun Takehara tidak tertarik dengan hal tersebut dan memilih untuk pergi menemui Shishimaru yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Takehara juga terlihat berusaha mencari pinjaman uang untuk membayar biaya perawatan Shishimaru di rumah sakit. Akan tetapi usahanya itu tidak membuahkan hasil, hingga Takehara bertemu dengan seorang pria yang membantunya untuk bekerja di tempat itu. Namun sayangnya pria tersebut ternyata hanya menjebak Takehara dengan mencuri uang pabrik dan menuduh Takehara sebagai pelakunya. Gauta yang mendengar hal tersebut pun juga berusaha mencoba untuk membantu Takehara dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di malam harinya Takehara terlihat mengajak pria yang telah menjebaknya itu ke suatu tempat. Dan pada akhirnya mereka bertarung dengan sangat sengit. Namun Takehara terlihat kewalahan dalam menghadapi pria tersebut, karena pria tersebut menggunakan sebuah besi dalam pertarungannya. Takehara juga hampir terbunuh oleh pria tersebut, sampai guru bertopeng yang tidak bukan adalah Gauta datang dan menghajar pria yang telah menjebak Takehara itu. Gauta juga berusaha untuk menyelamatkan Takehara dan meyakinkan bahwa dengan sebuah kepercayaan maka akan ada harapan. Di keesokan harinya scene berlanjut pada Gauta yang terlihat tengah bersama dengan salah satu muridnya yang bernama Kondo. Melihat hal tersebut Asami dan anggota gengnya terlihat tidak menyukainya dan berencana untuk memberikan pelajaran kepada Kondo. Asami dan yang lainnya menyembunyikan meja milik Kondo dan selalu mengganggunya dalam waktu pembelajaran tengah berlangsung. Keigo yang tidak tahan melihat hal tersebut pun akhirnya menghajar anak buah dari Asami dan memberikan sedikit genggaman pada leher seorang guru di kelas tersebut. Karena perbuatan itu Keigo mendapatkan peringatan keras dari Dewan Guru dan hampir dikeluarkan dari sekolahnya. Ichimura mendengar hal tersebut pun terlihat berusaha untuk membela Keigo dan mengatakan bahwa suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Pasti memiliki alasan atas perbuatannya. Tak lama kemudian Kondo datang menemui Gauta dan Ichimura dan mengatakan bahwa Keigo melakukan hal tersebut karena untuk melindunginya dari gangguan Asami dan yang lainnya. Setelah itu scene kembali berlanjut pada Gauta dan Ichimura yang tengah berada di kafe milik Kobayashi. Di sana Ichimura menceritakan tentang masa lalu ibu dari Keigo yang ternyata adalah seorang guru di sekolah tempat mereka mengajar.
Ichimura mengatakan bahwa dia juga pernah menjadi wali kelasnya, dan ibu dari Keigo jugalah yang membuatnya memutuskan untuk menjadi seorang guru. Namun sayangnya ibu dari Keigo telah meninggal 5 tahun yang lalu karena bunuh diri. Kala itu ibu Keigo mendapatkan sebuah masalah dengan salah satu muridnya yang membuatnya frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sepulangnya mereka dari kafe milik Kobayashi, Gauta dan Ichimura kembali bertemu dengan Keigo yang ternyata bekerja sebagai satpam di sebuah clubbing. Gauta dan Ichimura juga menunggu Keigo hingga pekerjaannya itu selesai dan mengantarkannya pulang sampai ke rumahnya. Di sana Gauta juga terlihat memberikan sebuah pengertian kepada Keigo atas kematian ibunya. Dan ternyata Keigo bekerja sebagai satpam di clubbing itu untuk membiayai kehidupannya bersama adik laki-lakinya yang bernama Yuya. Kemudian scene berpindah pada Asami yang terlihat marah kepada anak buahnya. Di sana Asami meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Keigo dan menyingkirkannya dari sekolah mereka. Di keesokan harinya Keigo kembali mendapatkan gangguan dari anak buah Asami yang membawanya ke salah satu balkon sekolah mereka. Di sana mereka terlihat akan menghajar Keigo, hingga guru bertopengnya tidak bukan adalah Gauta pun datang dan menghabisi mereka semua. Guru bertopeng itu juga memperingatkan Asami untuk tidak mempermainkan hati para anak buahnya itu. Di sana Asami berjanji untuk tidak mengulanginya dan akan meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan. Akan tetapi ternyata semua itu hanyalah akting dari mereka semua untuk membohongi guru bertopeng. Di sana Asami juga kembali meminta anak buahnya untuk segera menyingkirkan Keigo dari sekolah mereka. Asami juga mengatakan bahwa dia telah mengetahui kelemahan dari Keigo yang akan membuatnya murka dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. 学校にいられなくしちゃおう。どうやんだよ。草薙の弱点。 Setelah memutuskan untuk membantu salah satu seorang temannya dari gangguan kelompok Asami, Keigo kembali mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupan pribadinya. Asami dan yang lainnya terlihat kembali berusaha untuk menyingkirkan Keigo dari sekolah mereka dengan mencuri adik laki-lakinya Keigo yang bernama Yuya. Asami melakukan hal tersebut karena dia ingin membalaskan dendam terhadap perbuatan Keigo yang telah mengganggu kesenangan kelompoknya. Keigo juga mendapatkan desakan dari Asami untuk menghabisi salah satu seorang guru yang tengah berpatroli di sekolahnya. Dan karena perbuatannya itu, Keigo Kusanagi mendapatkan peringatan keras dari pihak sekolah yang hampir saja mengeluarkannya dari sekolah tersebut. Sementara itu, Ichimura dan Gauta juga telah mendengar hal tersebut, berusaha untuk menyadarkan Keigo Kusanagi untuk kembali mengungkit masa lalu ibunya yang sangat berjasa. Akan tetapi Keigo justru terlihat terganggu dengan perkataan tersebut, hingga akhirnya Keigo memutuskan untuk memperingati dan menyerang Ichimura. Keigo juga mengatakan bahwa dia tidak akan berubah sikapnya, hanya karena kembali mendengar masa lalu ibunya. Di sana Keigo menambahkan bahwa dia sebenarnya juga membenci ibunya, karena sikap ibunya yang terlalu memberikan kepercayaan terhadap murid-muridnya. Dan karena kepercayaan itulah, ibunya harus merasakan banyaknya pengkhianatan hingga membuatnya menjadi sangat kacau. Kemudian scene berpindah pada kafe Kobayashi, di mana Gauta dan Ichimura terlihat mendapatkan informasi tentang kehidupan Keigo dari Ogami. Ogami mengatakan bahwa beberapa hari ini dia melihat keanehan pada sikap Keigo dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ogami ini menceritakan tentang Yuya, adik laki-laki dari Keigo yang telah diculik oleh kelompok Asami dan juga Nakagawa. Di sana Ogami juga memberikan sebuah kertas berisikan alamat kepada Gauta, di mana tempat Asami dan yang lainnya menyandera Yuya. Ogami juga menambahkan bahwa semua ini dia lakukan untuk membalas budinya terhadap Gauta yang telah menyadarkannya. Setelah itu scene kembali pada Keigo yang terlihat tengah mendapatkan telepon dari Asami. Di sana Asami meminta Keigo untuk kembali melakukan suatu hal, di mana Keigo harus membakar kelasnya pada hari itu juga. Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada Yuya, akhirnya Keigo dengan terpaksa kembali menuruti perintah Asami dengan melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba guru bertopeng pun datang dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Keigo untuk melakukan hal tersebut. Karena guru bertopeng telah berjanji akan menyelamatkan Keigo dan juga Yuya. 弟もお前も。
Setelah berhasil menghentikan perbuatan Keigo, sehingga cerita sampailah guru bertopeng tersebut ke tempat di mana Yuya disandera oleh Asami dan teman-temannya. Namun tiba-tiba guru bertopeng hitam juga datang dan meminta Yuya untuk pergi dari tempat itu. Guru bertopeng hitam itu juga menghajar anak buah dari Asami tersebut, hingga guru bertopeng dari Gauta pun menahannya. Akhirnya persatuan antara kedua guru bertopeng itu pun berlangsung, dan pertarungan di antara mereka pun kembali tak terelakkan. Setelah pertarungan dengan guru bertopeng yang tidak bukan lain adalah Gauta, guru bertopeng hitam pun akhirnya melepaskan topengnya, dan yang ternyata dia adalah Keigo Kusanagi. Di sana Gauta terlihat kembali berusaha untuk menyadarkan Keigo bahwa kekerasan bukanlah hal yang tepat untuk merubah seseorang. Gauta menjelaskan bahwa untuk bisa merubah seseorang itu bukanlah menggunakan kekerasan, melainkan kepercayaan dan ketulusan hati. Mendengar hal tersebut, Keigo justru mengatakan bahwa hal naif seperti itu tidak akan bisa merubah sikap seseorang. Keigo juga mengatakan kalau perbuatan Gauta itu sangatlah naif dan meminta Gauta untuk tidak menghalangi pekerjaannya. 生徒を最後まで信じようとした。だから苦しいんだ。だから悩んだ。あんたに俺の邪魔はさせない。 Setelah itu Keigo terlihat mengunjungi makam ibunya dan mengatakan bahwa dia telah membuktikan kemampuannya. Namun ternyata Gauta juga mengunjungi makam ibu Keigo tersebut dan berjanji akan merubahnya. Di malam harinya Shin berlanjut pada Gauta yang tengah berada di kafe milik Kobayashi. Di sana Kobayashi meminta Gauta untuk tidak melupakan kejadian bersama dengan Sohei. Kobayashi meminta Gauta yang telah memilih untuk menjadi guru bertopeng agar tetap terus maju dan melangkah ke depan. Akan tetapi ternyata obrolan tersebut didengar oleh Seiko, yaitu adik dari Sohei yang selama ini tidak tahu bahwa Gauta adalah guru bertopeng itu sendiri. Di sana Seiko terlihat benar-benar kecewa terhadap Gauta dan mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan kesalahan Gauta terhadap kakaknya yaitu Zoe. Jadi Zoe ini adalah anak yang ada di awal episode, yaitu yang telah melakukan bunuh diri ketika diselamatkan oleh guru bertopeng yang tidak lain adalah Gauta itu. Oni-chan, kono hito to ni ga irusareru to omotta? Di keesokan harinya Gauta mendapatkan kabar buruk dari Sugahara bahwa dia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru bertopeng. Sugahara juga terlihat berterima kasih kepada Gauta atas kerja kerasnya selama ini menjadi seorang guru bertopeng. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kelas 2C, Asami dan teman-temannya terlihat tengah merencanakan sesuatu demi kesenangan mereka. Toyama yang melihat hal tersebut pun meminta mereka untuk bersikap tenang dengan mengatasnamakan guru bertopeng. Takehara yang melihat hal tersebut terlihat sangat membenci perkataan Toyama itu dan memperingatkannya untuk tidak mengatasnamakan guru bertopeng. Singkat cerita, Asami berhasil mendapatkan seorang pria dewasa yang akan menjadi korban kelicikannya. Asami memerintahkan salah satu seorang temannya untuk menjadi umpan, hingga mereka bisa mendesak pria tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada mereka. Namun sayangnya pria dewasa tersebut telah mempersiapkan hal itu dan berhasil membalikan keadaan dengan menangkap Asami dan juga kedua orang temannya. Kondo yang melihat kejadian itu pun mengabarkan kepada Gauta dan juga Ichimura, yang tengah berada di kafe milik Kobayashi. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Gauta kembali memutuskan untuk pergi mengambil pakaian dan topeng kebangsaannya. Walaupun dia telah diberhentikan dari tugasnya sebagai guru bertopeng, di sisi lain Asami dan kedua temannya terlihat tengah disandera oleh pria dewasa dan anak buahnya. Hingga Ichimura pun datang untuk menghampiri mereka. Di sana Ichimura terlihat berusaha untuk mengulur waktu dan berharap guru bertopeng datang untuk membantu mereka. Akhirnya guru bertopeng yang tidak lain adalah Gauta itu pun datang dan langsung menghajar seluruh anak buah pria dewasa tersebut. Namun pria dewasa itu terlihat kembali menyandera Asami dan membuat guru bertopeng terpaksa tidak melawan demi keselamatan Asami. Namun pria dewasa itu terlihat kembali menyandera Asami dan membuat guru bertopeng terpaksa tidak melawan demi keselamatan Asami. Ichimura yang melihat ada kesempatan akhirnya memberanikan diri untuk menyelamatkan Asami, walaupun dia harus mendapatkan luka pada tangannya. Guru bertopeng yang melihat hal tersebut dan akhirnya kembali bangkit dan menghabisi pria dewasa tersebut. Dan karena kejadian itu, guru bertopeng pun mendapatkan luka yang cukup parah. Di sana Gauta juga terlihat kembali bertemu dengan Keigo dan mengatakan bahwa dia akan melindungi semua muridnya termasuk Keigo dari kegelapan.
Gauta juga menambahkan bahwa dia melakukan hal tersebut karena itu adalah menjadi misinya. Di keesokan harinya Sugahara terlihat mendapatkan telepon dari Ikura yang memintanya untuk kembali menugaskan Gauta sebagai guru bertopeng. Sementara itu di sisi lain Takehara dan Shishimaru dikejutkan dengan kedatangan sang musuh lamanya yaitu Tomoya Misaki. Di sana Ogami menjelaskan bahwa Misaki adalah mantan murid sekolahnya sekaligus musuh lama dari Takehara Kinzo. Ogami juga menjelaskan bahwa Misaki adalah mantan anggota M4 yang saat ini diambil kedudukannya oleh Ogami sendiri. Setelah kedatangan Misaki, Sugahara juga meminta Gauta dan Keigo untuk mengawasi keberadaannya. Kemudian scene berlanjut pada sekelompok anak buah dari Kotaro yang terlihat babak belur. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan luka tersebut dari Kamen Teacher. Setelah mendengar hal itu, Gauta mencoba untuk mencari informasi tentang serangan tersebut kepada Keigo. Akan tetapi di sana Keigo justru mengatakan bahwa serangan terhadap anak buah Kotaro itu bukanlah perbuatannya. Sementara itu Kotaro dan Ryota berhasil menemukan tempat di mana teman-temannya mereka dihajar oleh guru bertopeng. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut dan kembali bertarung melawan kedua guru bertopeng yang palsu itu. Setelah melihat Kotaro dan Ryota yang juga bawa belur oleh guru bertopeng, Misaki terlihat mengarahkan murid lainnya untuk melakukan kudeta atas kejadian tersebut. 抗議しに来たみたいで。サメンティーチャーのやり方にはSementara itu ketika Gauta dan Keigo terlihat tengah berdiskusi dalam penyelidikan kasus tersebut, tiba-tiba Ogami menghampiri Gauta dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan informasi tentang siapa yang telah membuat kekacauan di sekolah mereka. Mereka berdua adalah The Jinru bersaudara, dua orang dewasa yang memiliki kemampuan yang sangat kuat, hingga berhasil mengalahkan guru bertopeng hitam yang tidak lain adalah Keigo. Gauta yang melihat keadaan Keigo akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi ke rumah sakit. Di keesokan harinya Gauta melihat Misaki yang tengah mengaku sebagai orang telah menyelamatkan guru bertopeng. Oh, Kamen Teacherの限り恐れることはない! Sementara itu di waktu yang sama Ichimura terlihat datang ke rumah sakit untuk menjenguk Keigo. Di sana Ichimura dikejutkan dengan topeng yang ada di dalam meja rumah sakit yang merupakan topeng kebangsaan dari guru bertopeng hitam. Setelah melihat topeng tersebut akhirnya Ichimura mengetahui bahwa ternyata Keigo Kusanagi-lah yang menjadi guru bertopeng hitam selama ini. Di sana Ichimura kembali berusaha untuk menyadarkan Keigo atas kematian ibunya yang tidaklah sia-sia. Keigo yang mendengar hal tersebut akhirnya mengatakan kejujurannya bahwa dia sebenarnya sangat mencintai ibunya. Sementara itu di sisi lain Misaki kembali melanjutkan rencananya dengan membentuk kelompok besar untuk melakukan boikot terhadap siapapun yang menentang mereka. Takehara yang mendengar hal tersebut pun mengatakan bahwa itu semua disebabkan olehnya karena setahun yang lalu dia telah mengalahkan Misaki di depan para pengikutnya. Ogami juga menambahkan bahwa setelah kejadian itu, Misaki kehilangan kekuasaannya dan bertindak layaknya Kotaro yang menggunakan kekerasan. Sampai akhirnya semua mantan pengikut Misaki itu pun melakukan kudeta kepadanya, yang membuat Misaki lepas kontrol kemudian membunuh salah satu di antara mereka. Kotaro juga mengatakan bahwa Misaki telah menyewa Jinro bersaudara dan mengaku sebagai orang yang mengalahkan guru bertopeng demi menarik simpati murid lainnya. Misaki juga memanfaatkan hal tersebut dengan mendirikan sebuah kelompok untuk menyingkirkan musuh lamanya yaitu Takehara dari sekolah mereka. Takehara yang merasa bahwa dirinya lah yang memulai hal tersebut, akhirnya memutuskan untuk bergerak dan mengakhiri semua itu. Namun di tengah-tengah perseteruan antara Misaki dan Takehara, Gauta datang dan mengorbankan dirinya untuk menjadi tempat pelampiasan dendam dari Misaki. Setelah melihat ketulusan Gauta, Takehara terlihat memilih untuk mengorbankan dirinya, sama seperti yang dilakukan oleh Gauta. Takehara juga meminta maaf kepada Misaki atas perbuatannya yang telah berlalu.
Akan tetapi setelah Takehara merasa bahwa itu sudah berlebihan, akhirnya Takehara melakukan sebuah serangan yang menggerakkan jiwa Misaki. Dan setelah mendapatkan getaran tersebut, di sana Misaki terlihat menyadari kesalahannya, yang telah salah paham terhadap Takehara. Namun tak lama kemudian Jinro bersaudara pun datang, dan langsung menghajar Misaki dan yang lainnya. Misaki! Jinro bersaudara melakukan hal tersebut dengan mudah, hingga guru bertopeng hitam datang untuk melawan mereka. Namun ternyata Jinro bersaudara bukanlah lawan yang sepadan untuk guru bertopeng hitam tersebut. Sampai guru bertopeng Gauta pun datang untuk membantunya. Dan pada akhirnya pertarungan antara kedua guru bertopeng melawan Jinro bersaudara itu pun kembali tak terelakkan dan berlangsung sangat sengit. Akan tetapi lagi-lagi kekuatan dua Jinro bersaudara masih sangatlah kuat, yang membuat kedua guru bertopeng itu pun harus menerima kekalahan mereka. Setelah melihat perjuangan yang dilakukan oleh kedua guru bertopeng itu, semua murid di tempat itu merasa iba dan memberikan semangatnya kepada kedua guru bertopeng tersebut. Dan pada akhirnya kedua guru bertopeng itu mampu untuk kembali bangkit dan berhasil mengalahkan dua Jinro bersaudara tersebut dengan serangan gabungan mereka. Setelah berhasil mengalahkan dua Jinro bersaudara itu, kedua guru bertopeng itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sana Gauta terlihat menanyakan tentang perbuatan Keigo yang melindungi muridnya. Keigo mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut karena Gauta, namun dia tetap tidak akan berubah cara kerjanya menjadi seorang guru bertopeng. Di hari berikutnya Gauta terlihat kembali bertemu dengan Sugahara. Ia memberikannya informasi bahwa Misaki akan kembali ke tempat rehabilitasi. Sugahara juga terlihat menyesali kinerjanya yang buruk selama ini, yang tidak mampu untuk merubah murid-muridnya sendiri hingga harus mengandalkan guru bertopeng. Sementara itu di sisi lain Takehara dan Shishimaru juga terlihat melepas Misaki yang akan kembali ke tempat rehabilitasi. Di sana Takehara terdengar mengucapkan kata-kata bijaknya setelah dia benar-benar sadar bahwa dirinya telah dipengaruhi oleh kehadiran Gauta selama ini. Di waktu yang sama Gauta juga terlihat kembali datang ke kafe milik Kobayashi untuk meminta maaf atas kejadian masa lalunya bersama dengan Sohei. Jadi Sohei ini adalah anak dari Kobayashi yang tidak mampu Gauta selamatkan ketika bunuh diri. Dari situlah Gauta merasa bersalah atas kejadian tersebut kepada Kobayashi karena tidak berhasil menyelamatkannya. Setelah itu di hari berikutnya Gauta terlihat memberikan sebuah formulir kepada anak muridnya tentang cita-cita mereka setelah berhasil lulus dari sekolah tersebut. Namun cita-cita di sana Takehara terlihat melemparkan jawaban miliknya kepada Gauta, lalu pergi meninggalkannya. Ternyata Takehara bercita-cita untuk memiliki surat izin mengemudi dan meminta bantuan Gauta untuk menjadi seorang guru bertopeng. Gauta yang mendengar hal tersebut pun sedikit terkejut dan hanya bisa tersenyum dengan pilihan Takehara itu. Kemudian scene berlanjut pada Gauta yang tengah mendapatkan telepon dari bosnya yang bernama Ikura. Di sana Gauta mengatakan kepada Ikura bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan caranya sendiri yang telah terbukti berhasil membuat kedamaian di sekolahnya. Dan kemudian drama pun tamat.